Search for Common Ground Indonesia mempersembahkan drama radio Pemimpin Super, Suara Perempuan. Zaman sudah berubah, perempuan bebas berekspresi, menggapai semua cita-cita, dan bahkan menjadi presiden. Kini zaman memang sudah berubah, biarkan perempuan berkreasi tentang keadaan di negeri ini, biarkan perempuan bersuara. Saudara, kembali kita berjumpa lagi dalam Pemimpin Super Suara Perempuan. Kali ini dalam episode Sepi Suara. Banyaknya perempuan yang berkiprah di dunia politik saat ini menunjukkan bahwa peran perempuan sudah lebih luas dalam membangun demokrasi di Indonesia. Perempuan tidak hanya dapat membangun kesadaran berdemokrasi dari lingkup keluarga, tapi juga menjadi bagian dari lembaga politik dan pemerintahan. Apa yang harus kita lakukan agar keterwakilan minimal 30% perempuan di Dewan bisa meningkat ya? Nah, sebagai penggiat gerakan pemberdayaan perempuan, komunitas Kedai Suara perlu mendiskusikan bagaimana agar perempuan dapat lebih berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Tapi, seberapa besar sih kita mendukung partisipasi perempuan dalam bekerja di bidang politik? Nah, ini rupanya yang sedang asik diobrolkan di Kedai Suara. Yuk kita dengarkan obrolan mereka. Dan kayaknya ada yang istimewa di episode kali ini, karena Kedai Suara kedatangan tamu, seorang anggota dewan kita. Nah, kira-kira siapa ya? Dan apa nih yang nanti akan diobrolin di sana? Yuk sama-sama kita simak. Biarkan perempuan bersuara, biarkan perempuan bersuara, biarkan perempuan bersuara. Survei membuktikan. Loh, sebentar. Ini apaan sih? Ini survei Pak Sangga. Penelitian. Kok gayanya kayak kuis? Ini kan cuma soal gayanya saja toh Pak Sangga. Masa begitu saja dibuat masalah sih? Loh, Ibu Suaras, gaya itu penting loh, Bu. Masa? Gimana sih? Kalau salah gaya, orang pidato malah dikira sedang curhat. Ya sudah. Sekarang Pak bijak saja deh. Ayo Pak, presentasi silakan. Begini Pak Sangga dan teman-teman semua. Ini menarik ini hasil penelitian ini. Suara ibu-ibu dewan di parlemen ternyata kok sering tidak terdengar. Ini bisa saja pendengaran kita yang terganggu, bisa suara itu yang kurang seru. Nah, kalau disimulasikan dengan suara begini nih. Nih suaranya nih. Ini suara dewan laki-laki dulu ya. Wah, keras banget. Iya. Sudah keras, masih suka tambah ditepuki pula. Masa sih, Bu? Coba Pak Bijak, disetel rekamannya coba. Nah, ini ya rekamannya ya. Dengar. Suara apaan tuh, Pak Bijak? Kok suara gimana? Ini suara perdebatan wakil rakyat ini. Oh, kok ruwet begitu? Ya itu tadi Pak, ruwet saja ditepuki. Sekarang coba suara wakil perempuan kita di parlemen Pak Bijak. Coba tolong diperdengarkan. Oke Bu Suaras. Ini simulasi suaranya ya. Tolong dibandingkan. Lah, kok begini suaranya Bu? Tidak salah muter kan kita? Tidak, ya memang begitu itu suaranya. Lah, kalau suaranya dipukul bersama, kan gak kedengeran. Coba ya, coba. Nah, kan? Yang kedengeran suara laki-lakinya aja kan? Apa karena suaranya saja yang berbeda ya, Bu?
Atau jangan-jangan karena kurang keras, kurang teriak gitu. Atau karena jumlahnya kurang banyak, Bu. Jadi kalah suara dibanding laki-laki. Ya kalah suara, ya kalah banyak, Pak. Ya kurang kenceng pula suaranya. Jadi kelop kan? Sekarang ayo ditelusuri sebabnya satu persatu. Kenapa coba jumlah perempuan di parlemen kalah banyak dibandingkan pria? Lah, kan malah sudah ada sistem kuota toh, Bu. Perempuan harus sekian. Persis, cuma 30% kan? Betul. Kenapa nggak dibikin 50% gitu? Biar sama dengan suara lelaki di dewan. Dari 30% itu saja jumlahnya juga jarang tembus, Pak. Kenapa coba? Mbak Prenjak, ada apa? Hati-hati toh. Tuh, minumannya tumpah semua kan? Sengaja. Hah? Habis yang lain ngobrol, saya sendiri yang kerja. Panas Ya sudah, hati sudah saya. sini Mbak. Sini, gabung sini. Kita sedang bicara soal wakil kita, perempuan di dewan dan di partai. Sini, jangan di belakang terus toh. Di belakang terus gimana? Itu tuh Pak Bijak yang meminta saya melulu tugas di belakang. Loh, kok gitu Pak Bijak? Nganu Bu, gini loh, apa itu Nah, tadi? panik kan? Tapi nih, di dapur tadi saya sempat baca koran loh. Di tahun 2011 ini adalah tepat 100 tahun peringatan Hari Perempuan Internasional. Iya, semalam juga aku dengar di TV. DPR kita memperingati Hari Perempuan Internasional dengan mengadakan seminar yang bertemakan peran perempuan Indonesia dalam demokrasi. Dan jumlahnya di Dewan di pemilu yang lalu sudah meningkat jadi 17%. Pemilu yang mendatang harus nambah jadi 30%. Ya, buat apa sih jumlahnya ditingkatin segala? Udahlah, perempuan kan kodratnya ngurus anak, ngelayani dan ngemanjain suami. Emang tempatnya di belakang ya di dapur. Wah, ngomong soal dapur jadi ndak enak saya. Bukan saya yang bilang loh Mbak Prenjak. Soal protesnya Mbak Prenjak tadi itu begini loh. Aslinya itu saya meminta Mbak Prenjak gantian. Kadang di depan, ya kadang di belakang. Gantian gimana? Orang hari ini saya kebagian di belakang, besok Pak Bijak gantian di depan. Ya jadi prakteknya Pak Bijak terus kan yang di depan. Gimana sih Pak Bijak? Biasanya mengajarkan kesetaraan, kok malah membuat pelanggaran sekarang? Ya, namanya kan juga mengajar, Bu. Iya, mengajarkan memang beda dengan mempraktekkan. Hah? Ini dia. Jadi, memang perempuan sendirilah yang harus aktif menyuarakan aspirasi, kepentingan, serta hak-haknya dalam dewan, dalam lembaga-lembaga pengambil keputusan. Yang jelas, dukungan terhadap perempuan itu baru mudah di tingkat teori. Di tingkat prakteknya bisa dilanggar bahkan oleh pendukungnya sendiri. Jadi, untuk pertanyaan 1 dan 2 sudah terjawab ya. Kenapa kalah jumlahnya? Ya karena politik dianggap baru tidak cuma oleh kaum laki-laki, tapi juga oleh kaum perempuan sendiri. Jadi dilepas kepalanya, dipegang ekornya ya Bu? Itu kalau mau ke politik. Celakanya, kalau mau jadi TKI, dilepas selepas-lepasnya sampai mau ada yang dihukum pancung segala. Sekarang pertanyaan ketiga nih. Kenapa suara perempuan belum juga keras? Ayo kenapa? Apa kurang kenceng teriakannya? Padahal kan kesempatannya sudah ada. Perempuan kan boleh jadi apa saja sekarang. Presiden ada. Menteri ada. Kondektur juga ada. Lah, kok ketawa? Ngeledek profesi kondektur ya? Bukan. Yang membuat kami tertawa itu justru cara Pak Sangga mengatakannya itu loh. Kenapa tertarik mengatakan itu? Ayo, sambil agak ngotot pula. Oke. Intinya, kenapa perempuan di parlemen itu kalah jumlahnya? Karena ada 2 perkara. Yang dipilih belum seberapa, yang memilih juga belum seberapa, ya kan?
Maksudnya, Bu? Lah nyatanya, kalau ada perempuan nyalon jadi pemimpin, masih ada kan anggapan, idih, perempuan kok mau jadi pemimpin? Terus apa dong yang harus dilakukan? Saya mau usul, Bu. Harus usul, ayo silahkan. Karena kalah jumlah, kalah suara, maka harus menang beda. Ih, usul Mbak Perenjak ini loh, keren. Misalnya Mbak. Coba Pak Bijak, coba tadi itu loh, diulang lagi, suara laki-lakinya disetel lagi, coba. Nah, oke. Nih. Nah, sekarang coba disetel lagi yang suara perempuan. Ya. Nah, ya mesti ketelan kan. Sekarang, coba Pak Bijak bunyikan lagi suara yang laki-laki, ayo coba. Alah, ini kok aku yang diperintah melulu toh. Lah, Pak Bijak gimana toh? Katanya depan belakang gantian. Oke. Nih. Nah, supaya tidak ketelan suara laki-laki, suara perempuan itu mestinya harus ini. Nah, beda kan? Wah, beda ya Bu Suaras? Coba sekarang dipukul bareng antara suara perempuan dan laki-laki. Nah, dua suara jadi kedengeran semua kan? Perempuannya tetap harus ngomong korupsi, tetapi isu itu kan sudah diomongkan oleh semua. Apalagi kalau semua juga pada korupsi ya, Mbak. Bapak-bapak ini ayo fokus pada isu perempuan. Kalau bukan perempuan yang fokus pada nasib perempuan, lalu siapa lagi dong? Ini nih, kebetulan di koran yang saya bawa dari dapur ada infonya. Nih, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 53 menyebutkan tidak hanya keterwakilan 30% calon legislatif perempuan, tapi juga diatur tentang penempatan satu caleg perempuan di setiap 3 caleg di pasal 55-nya. Tuh kan, satu caleg perempuan di antara 3 caleg. Aduh, itu koran tahun berapa Mbak? Berita kok dari dapur? Sekarang sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi soal suara terbanyak. Maksudnya apa toh, Bu? Terpilihnya perempuan di dewan bukan lagi dari nomor urut. Siapa yang dapat suara banyak, ya dia yang jadi wakil. Wah, kalau begitu tantangan baru ini. Tantangan baru buat para perempuan yang maju menjadi calon wakil rakyat. Persis. Sebentar ya. Iya, Bu. Iya betul. Ya ampun, Mbak Nurul. Oh alah, mimpi apa aku semalam? Iya. Jadi bener, sedang on the way ke kedai. Oh, oke. Wah, seneng aku disambangi Mbak. Iya, oke. Kami tunggu ya. Siapa toh Bu? Kok semangat sekali? Ya semangat toh. Wakil kita di Dewan Pak, Mbak Nurul Arifin. Beliau sedang dalam perjalanan ke sini loh. Wah, sebuah kehormatan ini. Mbak Nurul Arifin. Pak Bijak, Pak Sanggah, dan Mbak Perenjak serentak sibuk. Maklum, mau kedatangan tamu. Mosok bekas gelas minum belum disingkirkan, piring kue kosong aja belum diisi. Komunitas Kedai Suara juga sangat antusias mendengar kabar ini. Tanpa menjadi seorang anggota DPR saja, nama Nurul Arifin sudah begitu akrab di telinga mereka. Nurul Arifin yang bintang film itu loh. Nurul Arifin yang bintang sinetron itu kan. Ini benar-benar merupakan kejadian yang sangat bersejarah bagi Kedai Suara. Setelah lama bicara soal isu perempuan, akhirnya mereka dikunjungi juga oleh perempuan yang mewakili perempuan. Selamat datang Mbak Nurul. Selamat datang di Kedai Suara. Kehadiran Mbak Nurul sungguh mengejutkan, sekaligus membahagiakan. Aduh, Mbak Suara ini gak segitunya lah. Tuh kan, udah cantik, pinter,
Rendah hati pula Mbak Nurul ini. Bu Nurul apa Mbak panggilnya saya nih? Grogi saya. Silakan Bu, duduk di mana saja. Semua sudah siap. Kalau biasanya siap bersuara, sekarang ini siap mendengar Bu. Sebelumnya minumnya Mbak Nurul mau apa? Mau dingin apa panas atau hangat? Makasih Bu, apa aja deh saya minum. Pastinya kalau di kedai itu minumannya khas. Maunya teh aja deh. Aduh Bu, ini karena sambutan di sini terasa hangat. Ya, sudahlah saya pilih yang hangat-hangat saja. Teh manis pakai gula batu Bu punya? Kebetulan nih Mbak Nurul, kita tadi sedang diskusi soal keterwakilan perempuan di parlemen. Ternyata banyak peluang sekaligus tantangan bagi perempuan ya. Bagaimana nih Mbak? Kalau soal tantangan sih, di mana-mana tantangan menghadang. Entah itu di dunia politik yang seperti saya tekuni sekarang. Kita ini dibiasakan dikatakan bahwa perempuan itu adalah makhluk nomor 2, harus di rumah, harus itu, harus ini. Jadi yang harus itu semuanya melekat ke perempuan. Kalau bapak-bapak enggak toh Pak? Bapak. Iya, itulah yang disebut tantangan buat perempuan. Jadi kalau saya mau ke dunia politik, saya harus membuktikan bahwa rumah tangga saya benar dulu, anak-anak nggak keteteran, gitu toh Pak? Bapak sih enggak deh. Wah, iya. Mbak Nurul ini udah cantik, bicaranya kok ya enak didengar ya. Aduh Pak Sanggah bisa aja. Mau nanya apa lagi sih Pak Sanggah? Malah pakai muji-muji segala. Enggak, bagus Bu, bagus. Penjelasan Ibu sangat bagus. Kalau tadi tantangannya, terus kalau peluangnya bagaimana nih Bu? Kalau bicara peluang, itu dimanapun ada. Karena kita ini, negara Republik Indonesia ini menyediakan peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Jadi itu pun sudah dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 45, bahwa sebagai warga negara kita itu mempunyai hak yang sama dalam mengakses pekerjaan, sama dalam mengakses pendidikan, sama dalam mengakses ekonomi dan sebagainya. Nah, cuma yang saya sebut tadi bahwa secara budaya, secara kultur itu loh Pak, perempuan itu ya sering pokoknya wis koe nang omah wae gitu. Kamu udah di rumah aja gitu. Nah, itu yang membuat kita itu sebetulnya tantangannya dari dalam diri sendiri dan dari kultur budaya itu sendiri. Kalau peluangnya sih Mas, sebetulnya kalau Mas lagi ini ibu bapak nih, pokoknya kalau punya anak laki-laki dan perempuan, berilah mereka pendidikan yang sama. Bagaimana supaya mereka itu bisa hidup berdampingan. Karena kita kan tahu ada bumi, ada matahari, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Jadi kan nggak mungkin kalau kita itu diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi atasan atau bawahan. Tapi esensinya bahwa kita ini adalah makhluk hidup yang saling mengisi begitu. Seperti siang dan malam, langit dan bumi, terus bulan dan bintang, matahari, itu kan saling melengkapi semua. Nah, karena peluangnya sama dan kemudian Tuhan juga memberikan perbedaan jenis kelamin ini dengan maksud-maksud tertentu, yaitu untuk saling melengkapi, maka ya peluang itu hendaknya diisi oleh kita secara baik-baik supaya kita ini bisa mengisi kehidupan dengan adil gitu loh. Soalnya gini loh Pak, sekarang ini kalau saya melihat ya, banyak sekali kebijakan-kebijakan publik atau undang-undang yang dihasilkan seringkali tidak memikirkan perempuan, karena di parlemen itu yang membuat undang-undang lebih banyak bapak-bapaknya daripada ibu-ibunya. Ini kayak saya sekarang, misalnya contohnya, saya itu kan sekarang sedang membahas rancangan undang-undang pemilu. Sudah ada pansus. Pansusnya jumlahnya 30 orang. Perempuannya Pak cuma 3 orang. Gimana ayo saya mau berjuang. Kalau enggak enggak ngotot sedikit, enggak ngeyel gitu. Kan susah. Iya, butuh upaya keras gitu. Tadi Bu Suara bilang ada keputusan Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak. Ini merugikan atau menguntungkan perempuan ya Bu Nurul?
Kalau masalah suara terbanyak itu kan tadinya teman-teman aktivis perempuan itu menduga bahwa waduh, nih Mahkamah Konstitusi ini ada-ada aja gitu. Tadinya kan berdasarkan nomor urut. Sekarang suara terbanyak. Waduh, perempuan suruh bertempur di lapangan. Gimana nih caranya? Bertempur kan berarti pertempuran bebas nih, karena semuanya bisa menghambur-hamburkan uang. Pokoknya caranya apapun dilakukan untuk memperoleh suara terbanyak. Tapi syukur alhamdulillah bahwa pada akhirnya dengan sistem suara terbanyak ini ada kenaikan 7% di parlemen. Tadinya cuma 11%, sekarang 18%. Artinya yang harus dimaknai adalah bahwa perempuan pun sebetulnya sanggup dan mampu untuk bersaing secara terbuka, secara bebas dengan para prianya, begitu. Nah, masalahnya perempuan ini seringkali tidak punya modal. Karena seperti saya bilang yang pertama tadi, kalau yang nyari duit itu ya bapak-bapak, ibu-ibu tuh ya di rumah, terima duit aja dari bapak. Nah, jadi kalau biaya kampanye seringkali diongkosin sama suaminya. Nah, betul kan, Pak? Itu yang membuat perempuan nggak sanggup bersaing. Tapi ya kita lihatlah nanti. Oh gitu toh, Bu. Wih, ternyata ya Mbak Prenjak. Mbak Nurul, dukungan Mas Mayong dulu itu sejauh mana sih? Bisa mengantar Mbak Nurul sampai ke Dewan? Kalau bicara dukungan suami itu, saya juga ingin melihat para suami yang berhasil. Itu pasti karena dukungan para istrinya gitu kan. Dan sebaliknya ketika saya dilihat orang berhasil, saya kira karena di rumah saya sudah beres gitu loh. Betul itu. Jadi ketika orang bisa bekerja dengan baik, karena dia sudah selesai dengan dirinya. Dia tidak lagi direcokin sama hal-hal yang sifatnya yang konflik lah gitu ya, entah itu konflik di rumah, entah konflik dengan batinnya. Nah, saya yang begitu-begitu itu sudah selesai. Jadi langkah saya itu ringan keluar rumah karena semuanya beres gitu loh. Maksudnya dengan Mas Mayong juga nggak ada pertentangan gitu. Apa yang saya lakukan dia mendukung. Dia tahu bahwa saya orangnya keras, tapi juga dia tahu bahwa saya orangnya bertanggung jawab gitu. Jadi kalau saya pikir keberhasilan saya sekarang ya keberhasilan dia sesungguhnya. Karena ya hidup suami istri ya begitu itu gitu loh. Itu menurut saya gitu. Wah, bisa ndak ya Pak Sangga itu seperti Mas Mayong? Bisa ndak? Istri Pak Sangga ini sangat aktif di organisasi loh Bu Nurul. Saya mendukung deh pokoknya ibu masuk organisasi. Ya tetap pokoknya asal dengan restu suami, anak gak keteteran katanya tuh kan. Balik lagi dah. Kehadiran wakil rakyat kita di Dewan, Ibu Nurul Arifin, memberi suasana segar di kedai suara. Di antara asiknya obrolan itu, tiba-tiba Pak Sangga seperti disengat lebah. Beliau tiba-tiba bangkit dan keluar menstarter motor tuanya. Loh, Pak Sangga mau kemana? Pulang. Saya mau mencalonkan istri saya jadi anggota Dewan. Weh. Biar ikut menambah suara perempuan. Biar seperti Mbak Nurul Arifin. Bangga saya kalau punya istri keren seperti Mbak Nurul Arifin. Wah, mogok lagi. Ya, motor mogok saja, nggak ada anggaran. Lalu apa modal orang ini ya untuk pencalonan? Pak Bijak, ayo yang bijak toh Pak. Jangan ngecilin semangatnya Pak Sangga gitu Pak, buat nyalonin istrinya. Ayo loh didukung. Dan dukungan dari para laki-laki sangat diperlukan untuk majunya perempuan di pencalonan jadi anggota dewan. Atau ya jadi apapun, iya kan? Weh, ups, iya ya. Wah, maaf Pak Bijak je. Ya harus bijak. Iya. Iya. Kehadiran anggota Dewan Ibu Nurul Arifin membuat Pak Sangga tergerak hatinya untuk mendukung istrinya yang ingin menjadi perempuan yang aktif. Hebat kan Pak Sangga kita ini? Kalau Pak Sangga saja mau dan mendukung istrinya yang memang kreatif dan cerdas itu menjadi calon, akan seperti apa
Apa ya menariknya diskusi di kedai suara nantinya? Nah saudara, kita tunggu pemimpin super episode berikutnya. Perempuan harus bersuara, harus berdaya. Pemimpin Super Suara Perempuan dipersembahkan oleh Search for Common Ground Indonesia. Naskah ditulis oleh Priges, didukung oleh Abdel Ahrian, Marsi Sahulata, Jody Masardi, Desire, Nuning Purnama. Teknik montase dan sutradara Edi Sulistyo. Sampai jumpa. Biarkan